Lovers, jumpa lagi kita di Ngopi bareng Mas Ari di Galeri Pusaka Indonesia. Episode kita kali ini kita akan bahas satu lagi koleksi luar biasa dari Galeri Pusaka Indonesia yang sudah terkurasi, yaitu keris Nogo Megantoro Luk 7 Tangguh Majapahit abad ke-15. Di dalam membabar sejarah di tayangan Galeri Pusaka Indonesia, Mas Ari ingin melakukan sinkronisasi antara keabsahan sejarah dengan penangguhan sebuah pusaka. Sehingga pembabaran atas fakta sejarah ini akan membuat penangguhan lebih presisi dan sinkron dengan masanya. Yang perlu dilihat, seperti apakah masa kerajaan tersebut sedang dalam masa perang, sehingga tentu keris lebih diperuntukkan untuk kepentingan peperangan ketimbang estetika. Kemudian masa puncak kejayaan, sehingga keris yang dihasilkan akan bisa menjadi mahakarya yang sangat indah. Kemudian juga filosofi tentang rajanya. Apakah dia raja yang humble, atau raja yang dikdaya, atau raja yang kejam. Hal-hal ini akan lebih merefleksikan dan direfleksikan oleh keris pada masa itu. Sering kita dengar juga banyak terjadi kesalahan-kesalahan penentuan abad. Seperti dikatakan penangguhan Majapahit abad ke-13. Padahal hampir pasti dan dipastikan tidak ada mahakarya pada abad tersebut. Kemudian Singosari dikatakan antara abad 12 sampai dengan 13. Padahal nggak mungkin. Singosari itu cuma berumur 70 tahun. Satu abad kan 100 tahun. Jadi hanya ada di abad 13. Untuk itu pengetahuan umum mengenai sejarah ini perlu dijembatani kepada para pecinta Tosan Aji. Nah, sekali ini Mas Ari mau melakukan kebalikannya. Mencoba membabar pengetahuan yang sudah umum di kalangan pecinta Tosan Aji kepada masyarakat umum, yaitu tentang pembuat keris yang paling canggih yang pernah hidup di Jawa ini, yaitu Empu Supo Mandrangi, The Greatest. Empu yang telah menghasilkan dapur keris yang sangat melegenda. Misalnya Nogo Sosro, Kiai Sengkelak, dan Kiai Carubuk. Empu Supo Mandrangi ini adalah seorang empu yang bernama besar dan kondang, dimulai dari masa kepemimpinan Brawijaya II. Tapi sebelumnya Mas Ari mau menjelaskan dulu istilah empu ini. Empu kalau dalam prasasti sebenarnya tertulisnya sebagai pu. Tapi kalau orang Jawa yang nyebut kan jadi empu. Nah, terus empu itu ya empu, Bandung, Bogor, Banten ya sama juga itu. Lah nulisnya piye? Tambahi nulisnya jadi empu. Walaupun istilah empu ini identik dengan pembuat keris, mungkin karena cerita Empu Gandring versus Ken Arok. Tetapi sebenarnya empu itu adalah gelar yang diberikan kerajaan kepada rakyat jelata. Artinya tidak harus bangsawan yang memiliki skill dan kemampuan tertentu yang menonjol. Jadi ini pasti gelar kesarjanaan yang diakui dan diendos oleh keraton. Sehingga kemudian rakyat yang bergelar empu ini boleh masuk keraton untuk menjadi abdi. Rakyat jelata yang paling sukses dengan menggunakan
jalur kesarjanaan Empu tentu adalah Empu Sendok. Seorang yang berasal dari bukan bangsawan yang meniti karier sebagai birokrat kerajaan Medang. Mempunyai karier dari jabatan terendah sehingga berhasil menjadi panglima perang. Bahkan kemudian berhasil menjadi raja. Orang biasa ini, bukan bangsawan, tidak berdarah biru, bukan keturunan, bukan terah, luar biasa Empu Sendok. Dan ini kerajaan Medang loh, bukan kaleng-kaleng. Ini kerajaan paling megah di Jawa. Balik lagi ke Empu Supo. Empu Supo sangat susah dicari dasar sejarahnya. Kenapa? Banyak dirahasiakan. Walaupun ia dikenal sebagai pembuat keris, tapi sebenarnya itu merupakan undercover profesi. Karena aslinya dia adalah seorang telik sandi dari kerajaan Wilwatikta. Telik sandi ini kalau zaman sekarang ini intel lah. Semacam anggota BIN, BAIS, Badan Intelijen Negara. Ya, alamnya telik sandi tentu apa yang dilakukan semuanya sifatnya sangat rahasia. Yang bikin jadi lebih susah lagi mempelajari sejarahnya Empu Supo adalah karena kemanapun ia pergi dalam penugasan militer atau penugasan raja selalu berganti nama. Sehingga di Cirebon dia punya nama sendiri, di Madura lain lagi, di Tuban lain lagi, di Blambangan lain lagi. Nah kadang-kadang ini membuat orang yang tidak paham menyatakan ini sebagai orang-orang yang berbeda. Padahal ya satu, beliau itulah. Sulit juga mengatakan yang ini atau yang itu merupakan nama aslinya. Tapi kita pakai namanya yang digunakan sebagai abdi kerajaan Wilwatikta, yaitu Pusupo Mandrangi. Pernah Mas Ari membabar kejadian waktu Wilwatikta kehilangan keris. Kiai Kanjeng Sumelang Gandring yang seharusnya berada di gedung pusaka. Pusupo ditugaskan mencari dengan kemampuan telik sandinya. Ia menggunakan nama samaran Purambang dan berhasil mengetahui yang mencuri adalah Kadipaten Blambangan. Maka Wilwatikta kemudian mengutus Pusupo lagi untuk mencuri kembali dari Blambangan. Jadi ini second duty. Pada saat penugasan intelijen yang kedua inilah ia menggunakan nama samaran Pupitran. Keren kan? Ia menetap lama di sana dalam penyamaran sebagai abdi Kadipaten. Bercover menjadi ahli keris juga sampai 2 tahun. Dan berkat keahliannya ia bisa menikahi putri Raja Blambangan. Top. Akibat perkawinannya ia jadi memiliki daerah kekuasaan, yaitu daerah Sedayu. Hingga kemudian beliau juga terkenal bernama Pangeran Sedayu. Walaupun akhirnya beliau jadi kaya, tetapi Pusupo konsisten komit dengan tugasnya. Tetap kembali mengabdi ke Wilwatikta. Orang yang loyal, inilah orang yang komit, konsisten, loyal. Dengan membawa kembali Kanjeng Kiai Sumelang Gandring. Banyak yang bilang yang dicuri itu Kiai Sengkelat. Tapi pasti salah. Karena Pusupo waktu itu belum membuat Kiai Sengkelat. Kecanggihan Pusupo seperti orang-orang luar biasa dalam sejarah Jawa menjadi dimitoskan, dimagiskan. Sehingga banyak kejadian yang sifatnya supranatural melekat di dalam penggambaran sejarahnya. Tapi ini kan hanya glorifikasi dari masyarakat. Menjadi cerita turun-temurun yang lama-lama yang makin ora masuk akal. Gak relevan diceritakan lagi. Mungkin satu sejarah yang
penting disampaikan adalah Pusupo menjadi mu'alaf setelah bertemu dengan Sunan Kalijaga. Nah, pada masa inilah baru ia membuat Kiai Sengkelat dan Kiai Carubuk, baru pas. Satu lagi, Empu Supo dikatakan bernama asli Joko Supo. Kalau ini pasti salah. Karena Joko Supo ini merupakan nama putranya. Jadi Pusupo ini punya dua anak, yaitu Joko Suro dan Joko Supo. Dan dua-duanya kemudian menjadi empu pembuat keris yang canggih juga. Sudah pastikan ilmunya diturunkan kepada anak-anaknya. Nah, merupakan satu kebanggaan dari Galeri Pusaka Indonesia untuk memiliki satu mahakarya orisinil dari Pusupo masa Kerajaan Wilowatikta abad 15 yang tidak banyak diketahui orang. Nah, ini begini. Sebagai seorang empu yang super canggih, sudah banyak empu-empu lain yang mencontohnya dan menjadikannya sebagai benchmarking. Bahkan sampai beratus-ratus tahun kemudian ke era nom-noman. Seperti Nogososro banyak sekali keraton-keraton yang bikin. Apalagi Sengkelat. Malah sekarang asal luknya 13 langsung dibilang Sengkelat. Ini sudah umum sekali. Nah, tapi ini karena gak ada mitos-mitosnya, jadi gak banyak yang tahu. Yaitu keris Nogo Megantoro. Satu lagi karya asli Pusupo Mangrangi. Warangkanya Gayaman Yogyakarta. Dari kayu timoho dengan motif kendit yang sangat luar biasa. Seperti dilukis. Seperti gambar desain grafis. Motif kendit ini memiliki arti sebagai perlindungan atau penolak bala. Pendoknya ini bermotif alas-alasan dari bahan perak dan gongso. Ditingkahi dengan warna-warna merah yang memperkuat desainnya. Menjadi sangat indah. Dedernya ini model Yogyakarta bahan kayu tayuman. Ada mendaknya. Mendak bahan perak yang disalut dengan batu merah dan batu yakut. Membuat mendaknya makin kinclong. Biu. Langsung yang muncul adalah kepala naga, nogonya. Dapur Nogo Megantoro merupakan dapur yang luknya selalu dibuat 7. Angka 7 merupakan lambang kesempurnaan ilahi. Keris berluk 7 diperuntukkan khusus bagi orang-orang yang menganggap hidup keduniawinya sudah sempurna, sudah cukup. Dunia sudah selesai. Keris Nogo Megantoro Luk 7 spesial khusus dibuat untuk raja yang sudah mandito. Artinya sudah melupakan dunia. Mandito itu artinya orang yang sudah matang. Baik dalam usia maupun pemikirannya. Jadi keris yang bergandik Nogo pasti dibuat untuk seorang raja yang memiliki pengaruh yang besar dan kuat. Sedangkan Megantoro dalam khasanah Jawa berasal dari 2 kata, yaitu Megan yang berarti awan dan Antoro yang berarti luas atau tidak terbatas, unlimited. Jadi keris dengan dapur Nogo Megantoro dibuat dengan tujuan agar pemiliknya yang sudah mapan dan besar agar
diingatkan untuk selalu melakukan kebaikan. Selalu melibatkan Tuhan dalam setiap pekerjaan dan pengambilan keputusannya. Dan sudah pasti disegani dimanapun. Seperti Pusupo Mandrangi yang merupakan seorang empu yang besar dan hebat. Dan sudah disegani sampai dengan hari ini karya-karya dan mahakaryanya. Bentuk keris ini sangat unik. Karena pangkal keris hingga ke tengah bilah ini berbentuk luk. Dan luk yang terakhir, yang ketujuh, ini terlihat lurus. Sehingga memberikan kesan keris ini terdapat dua bagian besar, yaitu bagian luk dan bagian lurus. Dan yang membuat keris ini lebih spesial karena adanya ukiran kepala naga di gandiknya dengan badan naga yang terukir menyambung sampai ke ujung bilah. Rician lainnya adalah gonjonya selalu berbentuk kelap lintah. Ada grenengnya. Pamornya adalah pamor pedaringan kebak yang penjelasannya sudah banyak dibahas oleh Mas Ari dan bisa dilihat di sini. Sudah pasti keris Naga Megantara Luk 7 dengan pamor pedaringan kebak cocok dimiliki oleh pemimpin spiritual, pemimpin rohani, sebagai tokoh masyarakat yang menjadi panutan. Galeri kita masih punya ratusan pusaka Indonesia lainnya. Untuk itu lovers langsung subscribe channel ini, nyalain loncengnya, keluntung, biar nggak ketinggalan kopi bareng Mas Ari. Lovers boleh komentar dan Mas Ari juga sudah banyak menerima komen, masukan dan sebagian besar sudah dijawab dan sudah dipenuhi. Jangan bosan komen pokoknya supaya channel kita makin seru. Kalau ada kritik dan saran lain terkait pusaka yang kita bahas di episode kali ini atau mau request pusaka apa yang mau dibahas bareng Mas Ari, silahkan. Kalau ingin berjodoh dengan pusaka koleksi Galeri Pusaka Indonesia yang pasti sudah terkurasi, silahkan hubungi WA di bawah ini. Jangan ngaku pecinta pusaka kalau belum ngopi bareng Mas Ari. Saya bukan dukun.